ini tentu ada yang salah. Setidaknya penyebab utama kemerosotan moral itu setidaknya ada 3. Yang paling utama dhu'ful iman, lemahnya iman. Lemahnya iman. Padahal kata Allah, orang itu kalau sudah ikrar keimanan, kewajibannya istiqomah dalam keimanan itu. Buktikan keimanannya dengan amal soleh. Itu kata Allah begitu. Iman seseorang yang shadiq di hadapan Allah, itu iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Bukan hanya iman yang dibuktikan dengan pengakuan di lisan, bukan hanya itu. Maka Bapak dan Saudara bisa cek setiap kali menyebut kata iman, amanah, yu'minu, dan lain sebagainya, oleh Allah mesti senantiasa disandingkan dengan amal soleh. Di dalam Al-Quran begitu. Dan itu harus dilakukan secara istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Jadi pengakuan bahwa Allah itu Tuhan kita harus dibuktikan dengan istiqomah dalam pengakuan iman itu. Maka di surat yang kita sudah sangat hafal, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Semua kata iman di dalam Al-Quran mesti disandingkan oleh Allah dengan amal soleh. Itu mengandung makna siapapun yang sudah ngaku iman kepada Allah harus dibuktikan dengan perbuatan yang soleh. Orang yang sudah ngaku iman, buktikan penglihatannya hanya melihat yang baik-baik. Kalau orang ngaku iman, penglihatannya masih digunakan melihat yang tidak baik-baik, maka imannya masih tanda tanya di sisi Allah. Orang kalau sudah ikrar iman, lisannya harus berkata yang baik-baik sebagai bukti keimanannya. Kalau lisannya masih mencaci, memaki, fitnah, ghibah, bohong, berarti masih ada masalah dengan keimanan yang sudah diikrarkan. Kalau sudah ngaku iman, tetapi masih sentuh-sentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, masih pacaran, imannya bermasalah. Kenapa? Karena belum bisa membuktikan keimanan dengan perbuatan, baru sebatas pengakuan di lisan. Sedangkan iman itu butuh bukti. Nah ini biasanya yang menyebabkan kita mengalami kemerosotan moral, itu lemahnya iman kita. Tidak tahu makna iman. Yang namanya iman itu yakin tanpa ragu, itu iman. Tapi kenapa seringkali kita meragukan? Allah perintahkan la taqrabuz zina. Harusnya kalau betul-betul iman kita yakin tanpa ragu dengan perintah Allah, larangan Allah itu. Maka jangan dekati. Allah juga ngendika, wasariku wasariqatu,
itu dipotong, pencuri laki, pencuri perempuan, itu dipotong tangannya. Tapi kenapa kita masih terkadang kepingin mencuri orang-orang yang ngaku Islam itu? Oknum-oknum yang ngaku beragama Islam masih korupsi dengan saenak udele sendiri. Ini kenapa? Lemah imannya. Sudah tahu ar-rashi wal murtashi finnar, kenapa masih tergiur oleh dunia? Masih menerima sogok dan suap. Hanya untuk mendapatkan rupiah. Orang yang ngaku Islam masih melakukan sogok dan suap, itu petanda imannya masih sangat lemah. Imannya masih sangat lemah. Maka du'ful iman, kelemahan iman ini menjadi masalah serius bagi kita. Siapapun kita, kalau sudah mengalami iman yang lemah, maka yang akan kita lakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Pola pikir maksiat, penglihatan melihat yang maksiat, lisan digunakan untuk maksiat, kemaluan digunakan untuk maksiat, tangan digunakan untuk maksiat. Kenapa? Karena sudah lemah imannya. Kok bisa lemah? Karena kalah dengan was-was setan tadi yang masuk ke dalam soder. Dari soder tembus ke kolab, dari kolab tembus ke nafas, oleh nafas diteruskan sehingga yang muncul fujur, maka yang tampak itu jiwa fujurnya, bukan jiwa takwanya. Iman ini melemah karena kalah dengan bisikan setan. Itu sebab merosotnya moral kita. Yang kedua, al-bi'ah as-sayyi'ah, lingkungan yang buruk. Lingkungan itu tidak hanya di RT, RW, kampung, desa, kecamatan, kelurahan, itu bukan. Sekarang ini keluarga itu juga lingkungan. Bahkan internet itu juga lingkungan. Meski di rumah sendirian, dia dengan gadget, dia dengan internet, maka dia bisa terjerumus dalam lingkungan yang buruk. Meski tidak sedang bertemu dengan orang lain. Di rumah sendirian, dengan gadget, semua maksiat bisa masuk ke dalam internet, ke dalam gadget itu. Segala bentuk kemaksiatan, pornografi, porno aksi, judi online, kemudian kemaksiatan yang lain, semuanya masuk di dalam internet. Meski kita tidak sedang bersama orang lain, di kamar sendirian, bersama internet, kalau kita tidak pandai-pandai, tidak bijak dalam berinternet, maka kita terjerumus dalam lingkungan yang buruk. Oleh karena itu, Allah dawuh pada kita, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajah. Coba dibaca lagi itu Al-Kahfi ayat 28. Surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ya, nanti batas akhir kita maghrib ya, kita selesai maghrib. Maghribnya jam berapa? 5:30. Berarti tinggal 18 menit ini. Wasbir nafsaka. Berarti pilih lingkungan yang baik. Kalau tidak ingin mengalami kemerosotan moral, kemerosotan akhlak, pilih lingkungan yang baik. Dan pilih teman yang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Jadi lingkungan yang baik menurut Allah itu lingkungan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Jadi sepanjang waktu lingkungan itu bisa mengingatkan kita kepada Allah. Kalau tempat kerja kita tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah, tidak mendukung kita untuk beramal soleh, malah justru menyeret kita pada lembah kemaksiatan, dan kita tidak bisa menghindar sehingga pada akhirnya ikut-ikutan, maka cara terbaik hijrah dari lingkungan itu. Dan itu dulu yang dilakukan oleh pemuda Kahfi. Ketika masyarakatnya dari elit sampai rakyatnya itu sudah penuh dengan kemaksiatan, pemuda Kahfi yang benar-benar menjaga keimanannya, ibarat kata tidak ada tempat hijrah dari kemaksiatan selain hanya di gua. Pada waktu itu mereka pun untuk menjaga keimanannya kepada Allah maka memutuskan hijrah, mencari perlindungan dari kemaksiatan, mencari perlindungan dari kediktatoran. Hijrah satu-satunya tempat pada waktu itu hanya gua. Kalau toh sampai harus lingkungan yang baik itu ibaratnya hanya didapat di dalam gua, maka tidak ada kata lain kita untuk masuk ke dalam gua itu. Karena di luar semuanya sudah penuh dengan kemaksiatan. Tempat kerja manapun isinya maksiat semua. Sehingga kita bisa katut terus. Kalau memang sudah demikian keadaannya, satu-satunya tempat pemuda Kahfi pada waktu itu sampai hijrah ke gua demi mempertahankan keimanan akidahnya kepada Allah. Karena kalau tidak berada di gua, dia tidak akan selamat. Mereka tidak akan selamat. Dari kisah pemuda Kahfi ini, dan dari ayat Allah ini, Al-Kahfi ayat 28 ini, biar moral kita tidak mengalami kemerosotan, maka mari hijrah kita. Cari lingkungan yang baik. Kalau bapak dan saudara main internet menyebabkan panjenengan mendapatkan lingkungan yang tidak baik, maka hijrah dari internet.
kita tidak pakai internet juga tidak apa-apa. Orang tidak pakai internet juga tidak akan mati kalau belum waktunya. Mau pakai internet kalau sudah waktunya ya mati. Kalau belum waktunya ya belum mati. Ini yang tahu kita. Dan lingkungan yang buruk saat ini justru banyak didapat dari internet. Kenapa? Karena hanya fulan dan internet. Yang lain tidak tahu. Dia bahkan melupakan kalau Allah itu maha mengetahui. Dia melihat kemaksiatan, melakukan hal-hal maksiat melalui internet, temannya tidak tahu. Sehingga lingkungan yang buruk saat ini, yang paling banyak didapat melalui internet. Kalau Bapak dan Saudara tidak berani hijrah dari internet, ya sudah. Selamanya berarti kita ini ikhlas mengalami kemerosotan moral, bahkan penyimpangan moral. Hanya gara-gara berselancar dengan internet. Berapa banyak orang yang berselingkuh awalnya dari internet? Berapa banyak orang yang berjudi awalnya dari internet? Berapa banyak orang yang melakukan aksi pornografi itu juga awalnya dari internet? Berapa banyak orang yang tiba-tiba menjadi emosional, menjadi pemarah, awalnya dari internet. Nah, ngegame kalah terus, mabar kalah terus, akhirnya HP-nya dibanting-banting gitu, laptopnya ditendang-tendang. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Apa nek dikira HP ditendang-tendang, dibanting-banting terus game menang? Menangis jadinya. Sehingga pola pikirnya pun menjadi tidak benar. Sehingga ini menjadi emosional. Karena ngegame kalah terus, apalagi kalau game itu, mabar itu dilakukan dengan judi. Nanti pada grup berapa orang, nanti lawan sana ada judinya. Ada toh yang game seperti itu? Delalah kalah terus. Wes judi, emosinan ini itu, habis itu misuh-misuh. Apa ada orang yang banting HP kalah game? Astagfirullah, itu ada enggak? Subhanallah, tendang laptopnya. Kalau sudah emosinan seperti itu, ya biasanya kalimat-kalimat yang kotor yang keluar. Jadi dengan internet, satu media, maka dia akan bisa berdampak pada kemerosotan moral bagi orang yang tidak bijak dalam penggunaan internet. Lingkungan yang tidak baik. Maka ada nasihat aljar qobladar. Lihat tetangga, lingkungan dulu sebelum kita bertempat tinggal. Lihat lingkungan dulu sebelum kita masuk kuliah pada satu universitas. Meski universitas favorit, tapi isinya terus kemungkaran dipertontonkan setiap hari. Mahasiswa-mahasiswi sudah tidak aib lagi, pangkon-pangkonan di kampus, di taman kampus, di kelas ini itu. Lah untuk apa kita kuliah di situ? Dosennya, gurunya yang perempuan juga ikut tiktokan, joget-joget dengan muridnya. Ceblak-ceblek wis menjadi makanan sehari-hari, lanang wedok enggak karuan.
Ketika orang tuanya nyekolahkan ke pondok, anak ingin ngincim, akan ini nggak mau makan, akan loncat dari lantai 3, akan bunuh diri, ngono wong tuane ya kalah. Jadi anak sekarang itu sudah membuat kita sebagai orang tua laksana budak. Anak-anak main ancam orang tuanya. Kalau saya tidak dibelikan iPhone, ini fakta. Saya tidak akan kembali ke pondok. Saya tidak akan kembali ke asrama. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Kalau saya tidak dibelikan sepeda motor ini, saya nggak akan sholat. Kalau saya tidak dibelikan sepeda motor, saya nggak akan ngaji lagi. Nah, wong tuanya akhirnya kalah membelikan sepeda motor, membelikan HP permintaannya. Tujuannya ben anaknya tetap sholat. Orang tuanya lupa bahwa sholatnya anak tadi tujuan utamanya itu biar dapat sepeda motor. Jika dia ngancam orang tua, kalau tidak dibelikan sepeda motor, saya tidak mau sholat. Begitu dibelikan sepeda motor, ya sehari 2 hari sholat. Bargui sudah tidak sholat lagi. Pit montore dapat, ya tetap orang sholat. iPhone-nya dapat, semakin malas kembali ke pondok. Akhirnya sekarang bingung. Datang ke sini, Ustaz. Dulu anak saya sampai kelas 3 habis liburan Ramadan kemarin, akhirnya tidak pulang. Padahal janjinya kalau saya belikan sepeda motor, saya belikan iPhone, nanti akan kembali ke pondok. Begitu saya belikan, ternyata tetap tidak mau kembali. Sekarang terlibat pergaulan bebas, Ustaz. Mohon nasihatnya. Terus piye sing nasihati? Oh, itu anak-anak jenengan kenapa sebagai orang tua lemah di hadapan anak? Ini faktor ketiga, du'ful mutaba'ah. Ya, lemahnya pengawasan. Orang tua kalau anaknya itu sudah remaja, apalagi sudah kuliah, jauh dari orang tua, ngekos, orang tua itu sudah lepas pengawasan. Tanya anak itu biasanya sangune ijik pora. Jarang yang tanya gimana sholatmu, 5 waktu di mana sholatmu, tertib apa enggak, gimana ngajimu. Itu jarang yang memperhatikan. Kalau ditanya kenapa kau enggak ngaji, sekarang sibuk kuliah. Padahal MTA ini di seluruh Indonesia di mana kita berada, alhamdulillah sudah ada. Ada yang di Jakarta itu sregep ngaji, begitu ke Solo, kuliah di Solo menjadi tidak ngaji. Alasannya sibuk kuliah. Padahal ini ke pusatnya, tinggal pilih. Mosok kuliah seminggu tanpa prai? Ada nggak kuliah sing dari Ahad sampai Ahad mlebu terus nganti lulus gitu loh. Sehingga 7 hari masuk terus 24 jam. Lah ngono ya jadi tidak ngaji. Ini lemah pengawasan dari orang tua. Ketika nilai kuliahnya jatuh, wah orang tua gelisah. Aduh gimana nak? Gimana nang? Gimana nduk? Nek nilaimu koyo ngene ora lulus kumlot, kamu ndak bisa nanti bekerja di perusahaan itu. Kamu ndak bisa nanti bekerja di ini itu. Sulit kamu nanti jadi PNS. Ketika jatuh nilai akademiknya, bingung orang tua. Ketika berhenti ngajinya, orang tua nggak bingung. Ketika sholatnya juga kadang berhenti, orang tuanya tidak bingung. Jadi lebih
fokus pada sisi akademik dunia daripada kurikulum akhirat. Lebih fokus pada kurikulum dunia saja. Ketika kurikulum dunianya berantakan, panik orang tua. Karena nanti tidak bisa bekerja, tidak diterima, tidak ini itu. Tapi kalau kurikulum akhirat dilanggar oleh anak, orang tua tenang-tenang saja. Berapa banyak? 3 tahun SMP MTA, 3 tahun SMA MTA. Begitu kuliah lepas tidak mau ngaji, akhirnya prestasi yang didapat menghamili anak orang. Itu yang dibanggakan. Berapa banyak putri kita SMP, SMA, MTA kuliah tidak mau ngaji lagi, akhirnya prestasi kumlot, hamil di luar nikah. Sudah begitu banyak orang tua ya santai-santai saja. Bahkan ada sekarang yang murtad. Murtad ini apakah merosot akhlaknya, merosot moralnya? Bukan merosot lagi. 3 tahun SMP MTA, 3 tahun SMA MTA, kemudian habis itu ya, kuliah masih ngaji di cabang. Begitu kecantol dengan laki-laki kafir, murtad sekarang. Dan mengancam orang tuanya, kalau bapak tidak menyetujui saya nikah dengan fulan ini, maka saya akan keluar dari Islam. Bapaknya datang pagi-pagi pada subuh sampai ke Mojogedang sana. Hanya mohon minta izin satu. Ustadz, kalau Ustadz izinkan, Ustadz ridhoi. Saya pulang dari sini, saya mohon Ustadz mengizinkan, kan saya bunuh anak saya. Oh, ini orang tua yang kuat kontrolnya. Saya lebih baik kehilangan anak. Lebih baik hilang telur satu daripada melihat anak saya hidup dalam kemurtatan. Pak, negeri kita tidak menganut hukum Islam. Jenengan bunuh, jenengan bermasalah nanti. Dan akan ada fitnah di MTA. Lalu terus bagaimana Ustaz? Usir dari rumah. Jangan pernah kenal lagi dengan anak itu. Itu innaha laisa min ahlik. Fulanah itu bukan bagian dari keluarga jenengan. Sebagaimana yang difirmankan Allah kepada Nabi Nuh. Kenapa? Innaha amalun ghairu soleh. Karena putri jenengan itu beramal dengan amal yang tidak soleh. Murtad dia. Usir dari rumah. Jangan pernah kenal lagi. Saat kami mohon dan mengizinkan besok kami bawa anak saya ke majelis bertemu Ustadz untuk diberikan nasihat. Saya tidak mau bertemu dengan orang murtad. Dan orang murtad tidak akan saya izinkan menginjak majelis ini. Dan saya tidak sudi ketemu orang murtad. Akhirnya ya sudah. Orang tuanya ngabari, sudah diusir anaknya. Mati karepmu, urip karepmu. Minggato saka kene. Nah, itu tidak mudah. Satu sisi darah dagingnya, satu sisi Allah Tuhannya. Tapi kalau bapak ibu ini punya keimanan yang mantap, ternyata beliau berdua buktikan lebih memilih Allah daripada anaknya yang murtad. Saya tanya, kenapa kok jenengan lebih milih Allah?
Karena anak saya sudah mengambil jalan menjadi musuh Allah. Dan tidak mungkin bertemu jalan dengan kami, Ustaz. Di hadapan Allah, anak tidak bisa menolong kami, dan kami orang tuanya pun juga tidak bisa menolong anak. Dan kata Allah, dari hasil ngaji saya, Ustaz, kamu tidak akan dapati orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir kok menjalin hubungan kasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Sekalipun itu bapak-bapakmu, orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudara kandungmu, handetolanmu dan kerabatmu. Saya lebih memilih Allah daripada anak. Itu jawaban orang tua. Ini berarti kuat imannya. Coba itu ujian itu dihadapkan pada kita. Belum tentu kita memilih Allah. Apa meneh anak wedok satu-satunya. Ya wis lah. Nek wis nikah sik ning engko bar kuwi mlebu Islam ya. Engko Islame alon-alon. Kemungkinan itu yang akan kita lakukan. Nah, dhu'ful mutaba'ah, lemahnya kontrol dari orang tua, lemahnya pengawasan. Termasuk orang tua ini lemah dalam pengawasan saat anak mengancam untuk tidak mau berbuat baik lagi. Kalau keinginannya tidak dituruti oleh orang tua, kemudian orang tuanya menjadi kalah. Ini juga termasuk lemah pengawasan. Dan ini menyebabkan anak akan merosot moralnya. Karena sedikit-sedikit dia akan ancam orang tuanya. Saya hanya akan ngaji kalau Bapak Ibu belikan saya ini. Saya sholat kalau Bapak Ibu belikan saya ini. Saya hanya mau kuliah kalau Bapak Ibu belikan saya ini. Ini kan berarti budak melahirkan tuannya. Banyak anak milenial sekarang menjadikan orang tuanya sebagai budak. Dan banyak pula orang tua yang memposisikan dirinya saat ini sebagai budak saat dia kalah dengan ancaman-ancaman anaknya. Kalau nggak dibelikan ini saya mau gantung, ya coba gantung tak tonton nih. Kalau nggak dibolehkan pacaran dengan ini, dengan laki-laki kafir ini, saya mau minum racun. Nah, belikan racunnya, nyombenen ini. Kalau mati ya sudah urusannya dengan Allah. Sekarang ini banyak orang tua yang kalah dengan balut bersembunyi karena kasih sayang pada anak. Sampai anak bermaksiat saja, ya dituruti. Fasilitas untuk kemaksiatan, ya dituruti. Dengan bahasa pripun-pripun nggih, anak. Ini kasih sayang yang kebablasan. Kasih sayang yang keblinger. Nabi Muhammad saja, andai kata putri tercinta beliau, Fatimah, itu melakukan penyimpangan, melakukan pencurian, andai kata beliau Fatimah putri Rasulullah itu mencuri, Rasulullah tidak akan melakukan pembelaan. Tapi justru Rasulullah sendiri yang akan memotong tangan putrinya. Kalau sudah terkait syariat, Rasulullah juga tidak bisa. Putri tercintanya pun andai kata melakukan pencurian,
tetap Rasulullah yang akan menegakkan hukuman dengan dipotong tangan. Lah kita mengakui Rasulullah sebagai suri toladan kita. Anak mengancam dengan agar orang tua memberikan fasilitas untuk kemaksiatan kok dipenuhi. Ada loh yang punya anak gadis setiap ini malam Ahad ini, weekend begini diparani nanti oleh pacarnya, diuntapke oleh orang tuanya, dan itu warga ngaji orang tua kita, dan anaknya ngaji di cabang juga, dan di sangoni baru dipesan jangan malam-malam ora ilok ditonton tonggone. Pesannya itu. Ini orang tua ini juga sudah mengalami kemerosotan moral. Memberikan pesan ke anak, jangan malam-malam ojo wengi-wengi, ora ilok ditonton tonggone. Pesannya bukan karena Allah Maha mengawasi, tetapi ora patut, ora apik nek mulai wengi ditonton tonggo-tonggone. Dia nguntapke anaknya di bawah pacarnya saja, itu sudah bentuk kemerosotan moral orang tua. Sehingga yang merosot moralnya bukan hanya pemuda, petuanya juga mengalami kemerosotan. Ketika kita tabayunkan, jawabannya apa? Karena itu tunangannya Ustadz loh. Malah pakai acara tunangan barang. Karena sudah saling tukar cincin. Dan itu tunangan tinggal menunggu hari H. Tidak hanya 1-2. Kalau sudah begini, solusi terbaik apa? Solusi terbaik fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan dengan lurus wajah kita ini pada agama Allah. Kembali kepada agama. Itu solusi terbaik. Tidak ada solusi yang lebih baik daripada kembali kepada aturan agama. Dan diamalkan betul.